Kembali bersama Julia Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, general reading ya. Saya tidak menentukan tema apapun. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Jadi apapun yang ditunjukkan oleh semesta akan saya bacakan ya. Sekali lagi ini adalah general. Pembacaan umum energinya banyak orang semua yang nonton. Jadi energi rame-rame. Nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok atau mungkin beberapa bagian saja yang bisa cocok ya. Untuk kalian yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri nggak rame-rame seperti ini silahkan daftar tarot ya di saya untuk personal reading ya. Itu daftar dulu di Kak Flori, admin saya, nomornya ada di bawah video ini di deskripsinya. Silakan kalian klik di sana, chat WA-nya Kak Flori, ketik daftar tarot saja. Jangan ketik yang lain supaya terbaca ya. Untuk caranya dan lain sebagainya silakan tanyakan ke Kak Flori ya. Yang diberikan Kak Flori ya, penjelasannya silakan dibaca dengan seksama supaya paham. Oke, kita mulai untuk general reading. Temanya kita pasrahkan kepada semesta. Kalian fokus kepada kartunya, semoga banyak yang ketarik energinya. Oke, kita mulai. Saya akan ambil dari kartu ini 3 kartu ya. Dari deck ini saya ambil 3 kartu. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe. Bunyikan tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video baru. Dan supaya kalau baru itu lebih fresh ya teman-teman ya. Energinya lebih fresh. Walaupun bacaan saya ini sifatnya timeless ya, tidak berbatas waktu ya. Salam kenal untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini. Ini adalah channel kartu tarot, pembacaan tarot lebih mengutamakan afirmasi positif, bukan kepada ramalan atau terawangan atau yang sifatnya itu supranatural. Nggak ada yang seperti itu di sini. Saya tidak membacakan hal-hal yang di luar yang bukan wewenangnya manusia ya, yang wewenangnya Tuhan seperti jodoh, maut, rezeki, juga hal-hal yang akan terjadi, yang belum terjadi, segera terjadi. Saya nggak mau baca yang seperti itu, oke? Oke teman-teman, kita lihat temanya apa. Oke. The Sword and Rose. Oke, di sini ada protection and power. Di sini saya merasakan melindungi sesuatu. Ya, bisa melindungi kehormatan, kekuatan atau kemauan untuk melindungi sesuatu. Entah melindungi suatu hubungan, melindungi diri sendiri, melindungi seseorang. Ya, kita lihat lagi. Saya mau ambil 3. Yang baru gabung, salam kenal dari saya, Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana saja silakan ketik di kolom komentar. Case on ring ya. Melindungi ya, melindungi hubungan. Saya lihat seperti itu. Karena apa? Di sini ada hubungan. Kalau ini saya bilang hubungan atau sesuatu yang melingkar ya. Tapi di sini 3, mungkin ada beberapa di sini hubungan cinta segitiga atau cinta bersegi-segi. Karena di sini many option, pilihannya nggak satu ya. Mungkin bisa diartikan kalau hubungan atau mungkin perasaan ini terbagi. Ada perasaan yang terbagi atau di sini decision, keputusan. Keputusan untuk apa? Untuk menjalin hubungan yang ruwet ini ya. Saya bilang ruwet kenapa? Dalam satu hubungan biasanya itu ya berdua gitu. Kalau rame-rame seperti ini bisa dijadikan bisa diartikan juga mungkin pertemanan, circle ya, juga bisa. Tapi di sini adalah ada one night stand ya. One night stand itu cinta satu malam atau bisa saya artikan mungkin cinta sesaat ya. Tapi di sini cinta sesaatnya kok kayaknya nggak hanya sekedar cinta sesaat, yang saya rasakan itu lebih kepada cinta bersegi ya teman-teman. Dan di sini ada protection ya, bisa diartikan namanya juga cinta segitiga, sehingga ya harus extra protection, extra power ya. Ini ada power, force and honor. Honor itu kehormatan, power itu kekuatan ya. Force itu mungkin perjuangan, bisa dikatakan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi di sini
dalam melindungi hubungan ini, namanya mungkin hubungannya sembunyi-sembunyi ya. Mohon maaf, mungkin ada perselingkuhan yang harus disembunyikan atau sedang menyembunyikan perselingkuhan lah, seperti itu ceritanya ya. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan atau bisa keduanya ya. Dan bisa terbolak-balik karena ini adalah general. General reading itu bisa vice versa. Terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silakan kalian sesuaikan. Maka dari itu teman-teman kalian harus simak. Kalau general reading seperti ini kalian simak dari awal hingga akhir. Jangan di skip-skip supaya kalian memahami. Ya, supaya nggak salah paham. Supaya mengerti. Lanjut ya, kurang satu kartu. Kenapa saya sering ya, untuk kalian yang sudah subscribe saya mungkin bosan dengan saya ngomong yang diulang-ulang. Mohon maaf teman-teman, untuk yang sudah sering nonton saya, banyak juga yang baru yang belum tahu sehingga saya harus menyampaikannya ya. Di sini the chaser ya, the chaser. The chaser, fear of abandonment issues. Jadi gini teman-teman, dalam cinta bersegi itu pasti ada kompetisi. Ada yang ingin mempertahankan. Walaupun mungkin ya ada yang secara lisan menyampaikan bahwa ya udahlah nggak usah, kalau memang kamu pilih mana, pilih dia atau aku. Ya kalau memang pilih dia ya sudah, tinggalkan aku tanpamu nggak apa-apa kok. Mungkin lisan bisa berbicara seperti itu tapi itu mungkin dari pikiran, dari logika, dari nalar, mungkin juga dari perasaan, tapi alam bawah sadar terkadang tidak bisa sinkron ya. Jadi di sini mungkin ya ada pihak-pihak, entah kalian, entah orang ketiga, entah pasangan sah ya. Karena ini 3, akhirnya ini 3 orang. Nanti akan saya kupas ya teman-teman. Untuk judul nanti terakhir. Kalian bisa bantu saya kalau memang saya sudah cantumkan judul, kalian nonton ya, nanti judulnya kurang pas Bunda ya, harusnya begini atau begitu. Monggo silakan. Kalau memang saya cocok akan saya pergunakan, mungkin akan saya edit judulnya seperti itu ya. Saya terbuka untuk masukan-masukan positif ya. Seperti itu teman-teman, saya lihat di sini ya. Karena kompetisi atau persaingan tadi ya, mungkin persaingan mengambil hati, mengambil perhatian ya. Ada juga energi-energi melindungi harga diri lah, martabat lah ya. Jadi di sini tuh ceritanya tentang itu ya. Saya nggak mau berpanjang lebar. Ceritanya pokoknya tentang itu ya. Kita nanti cek lagi energinya bagaimana ya. Yang jelas temanya seperti ini. Bisa dipahami ya supaya nggak terlalu lama. Ini temanya untuk judul nanti. Kita mau cek lagi supaya lebih ini ya, lebih dalam lagi, masih tetap dengan kartu yang sama saja ya. Supaya apa nggak usah pakai kartu yang lain ya, nggak enak. Oke, saya mau pakai kartu yang lain terkait dengan cerita atau tema ini. Saya mau lihat dengan kartu lain bagaimana sih lebih detailnya lagi supaya kita bisa lebih menggali lagi ceritanya. Ini bukan dongeng ya, maksudnya cerita itu energi yang ketarik saat ini ya. Ini temanya ini. Tapi kita mau perjelas lagi supaya kalian bisa menyesuaikan apakah ini memang untuk kalian atau bukan. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus cek and recheck. Kita mulai. Kita lihat ya, teman-teman. Ceritanya gimana sih terkait dengan cinta bersegi? Otomatis ada persaingan ya, ada yang menutupi. Karena cinta terbagi itu tidak mudah, ada power. Kekuatan artinya gini, butuh energi yang lebih untuk menjalin hubungan ini. Ya. Di posisi manapun. Ya enggak? Ya, kita lihat ya. Sampai sini kalau kalian cocok silakan di-subscribe. Sekali lagi ini general ya, bukan personal. Kalian harus bijak, harus nalar, harus logis. Oke. Penyelesaian penting. Teman-teman, di sini mohon maaf ya. Ini bukan ya bisa dibilang juga ralat ya, tapi ini saya kira ini adalah tambahan. Di sini muncul juga energi bahwa ada juga janda ataupun duda ya. Tapi energi orang lama, entah orang yang meninggal, yang ada yang meninggal atau yang mantan ya, ini masih melekat.
Mungkin ada yang sudah bercerai, ada yang mungkin cerai mati atau cerai hidup, ya. Atau mungkin ada mantan pacar kalau hubungannya bukan pernikahan. Tapi apa? Di sini masih mengganggu, ya. Masih terkoneksi. Nah, tapi beberapa memang masih dalam hubungan cinta segitiga, mungkin ada pasangan sah dan lain sebagainya, ya. Ini muncul lagi energi yang lain, ya, yang saya bilang tadi, mungkin single, ya. Single dalam artian mungkin janda ataupun duda atau punya mantan, tapi energinya masih melekat. Kita lihat lagi ceritanya. Oke, workaholic. Teman-teman di sini ada cerita-cerita teman kerja. Cerita teman kerja, kemudian mungkin dalam hubungan ini saya melihatnya juga seakan-akan, ya. Kenapa ketawa Bunda? Gini loh. Ada cerita contohnya, contoh ya. Seperti ini. Oh, saya lagi sibuk banyak pekerjaan, ya. Padahal ya pekerjaan iya sih, ya iya. Tapi dengan adanya pekerjaan itu ada kesempatan, ada celah untuk bisa berbagi waktu, berbagi perhatian dengan orang lain. Bisa dipahami ya? Nyempat-nyempatin, nah itu bahasanya. Saya lihat seperti itu. Nah, suasana atau situasi kondisi yang seperti itu nggak enak ya. Bisa menimbulkan konflik juga. Dan harus extra power yang seperti saya bilang tadi. Karena mau main aman. Karena butuh energi yang lebih untuk tetap aman dan tetap nyaman. Padahal di sini saya rasakan ya, bertiga ini ya, tiga ya, hubungan cinta bersegi-segi ini gak nyaman sudah. Gak nyaman sebenarnya. Ada yang ingin ditinggalkan. Ya, ada yang ingin meninggalkan. Tapi gak mau. Nah, saya merasakan seperti itu. Tapi gak mau. Oke, kita lihat ya. Destiny. Mohon maaf teman-teman. Terkadang, ini saya gak belain yang masuk dalam hubungan cinta segitiga. Tidak mendukung, juga tidak menjudge, tidak menghakimi. Terkadang memang siapa sih orang yang mau jadi orang nggak benar, orang yang menyalahi aturan, menjadi orang yang tidak setia, tidak ada ya. Pengennya ya setia, pengennya ya jadi orang benar ya. Tapi terkadang ada takdir atau cerita hidup yang terkadang kita tidak bisa menolaknya atau ngeles ya, menghindarinya, nggak bisa. Di sini takdir sih, ada takdir. Cerita ini adalah takdir. Tapi teman-teman, kita sebagai manusia yang beriman ya, saya bukan mau sok suci ya, cuman menyampaikan saja. Karena tarot itu lebih kepada pendekatan, ini adalah metode pendekatan untuk permasalahan hidup, itu aja sih ya. Bukan ramalan, salah semua kalau kalian bilang ramalan. Ada yang mau menggunakan kartu tarot untuk ramalan, it's okay, monggo, terserah, bebas. Kalau saya nggak mau, ya itu aja sih. Jadi kembali lagi ke topiknya bahwa kita sebagai manusia yang beriman, berakal budi ya, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Kalau memang salah, ya mungkin pernah kejeglong ya, masuk jurang ya. Tapi paling enggak kalau kita punya akal pikiran yang sehat atau yang benar, punya landasan agama atau aturan-aturan atau norma yang kuat, pasti berusaha untuk menghindari hal-hal yang tadi ya, atau melepaskan hal tadi, menjauhi hal yang tadi, bukan tambah nyemplung. Nah, di sini banyak yang merasa saya dipertemukan oleh orang ini adalah takdir ya. Kalau satu hal yang buruk ya, contoh saya jadi pemabuk, takdir. Nah, sudah berusaha atau belum untuk berhenti jadi pemabuk, pemadat mungkin contohnya. Kalau belum jangan bilang itu takdir. Itu namanya menikmati takdir seakan-akan itu takdir padahal sebenarnya bukan. Sebenarnya diberikan cerita seperti itu, sebenarnya semesta ingin tahu bagaimana, sejauh mana
perjuangannya untuk tetap di jalan yang benar. Itu sebenarnya, bukan tambah menikmati takdir yang katanya takdir tadi. Nah, itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, ya. Jadi ceritanya seperti itu. Tapi saya mau tambah lagi 2 kartu supaya kalian bisa lebih jelas lah. Sampai sini paham nggak? Agak ruwet ya, victim. Salah satu ya, atau banyak dari pihak ini atau semuanya. Tiganya merasa victim. Yang satu merasa victim, yang satunya juga merasa didolimi yang ini ya. Kalau cinta segitiga itu ya. Ini didolimi ini, didolimin ini, didolimin ini, gitu ruwet ya. Di sini ada yang merasa ya dalam hubungan ini didolimi. Jadi korban. Terutama untuk yang mendapatkan sedikit perhatian atau tidak mendapatkan sepenuhnya harapannya ya. Contohnya kayak ya tadi, nggak bisa ketemu kenapa? Nggak bisa telepon kenapa? Karena banyak pekerjaan, padahal nyempet-nyempetin sama yang lain. Nah itu, dan ngatur-ngatur itu nggak mudah loh ya, nggak mudah. Ya, akhirnya jadi yang satu merasa korban, jadi korban, yang satu merasa juga korban, yang satu juga sudah merasa berkorban. Nah seperti itu teman-teman. Hubungan ini kok gak enak ya, saya merasakan ya, gak enak banget ya. Coba saya lihat lagi kurang 1 kartu. Ketekunan. Mohon maaf teman-teman, ini rupanya ya memang sulit. Mudah memang Bunda kalau bilang lepaskan saja ya, atau tinggalkan saja hubungan yang tidak layak, hubungan yang gak benar ya. Kita harus tetap di jalannya ya kan, di jalan Tuhan. Itu terlalu ini ya. Cuman gini, ini ada yang nggak mau ditinggalkan. Kalau ditinggalkan itu ada satu ketekunan atau bentuk perwujudan untuk bisa menarik energinya lagi. Energi apa coba? Miracle, kekuatan gaib. Nah, ya ini memang hubungan yang sangat sulit teman-teman. Saya merasakan sangat berat. Ya, sangat berat menjalani hubungan ini. Ya, sebenarnya nggak mau, tapi sudah nyemplung. Ya, terus terkait dengan perasaan. Sebenarnya enak nggak enak, tapi kok ya sulit ya gitu ya. Gimana Bunda caranya? Personal reading. Jangan dibahas di sini, ini general ya. Pada intinya ya cuma niat ya, berusaha maksimal, berjuang, berdoa, pasrah, kusuk, kemudian sabar, tawakal. Itu aja. Kalau itu belum dijalanin jangan bilang ini takdir ya. Bukan takdir itu namanya. Oke? Kita lanjut. Karena ini adalah cinta bersegi-segi, bisa dibilang cinta segitiga. Saya mau cek ya, energi-energi yang masuk ini siapa saja ya. Bisa energi dia, energi kau, aku, dan dia ya. Coba kita cek masing-masing energi. Tapi saya nggak mau yang ini nggak usah ya. Kalian sesuaikan saja. Apakah ketiga orang ini masuk ke dalam bacaan ini ya? Kalau tidak, berarti bacaan ini bukan untuk kalian, tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Kalau memang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lain. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Jangan dipaksakan. Kalau ingin melihat pesan semesta atau afirmasi positif, kalian lihat yang terakhir-terakhir langsung tanpa tahu ceritanya. It's okay, nggak apa-apa. Ya, kalau kalian membutuhkan afirmasi positifnya saja. Oke, lanjut ya. Kita mau lihat energi masing-masing supaya tahu apakah memang benar ini bacaan untuk kalian atau bukan. Kita mau cek energinya ya. Energi dari kalian yang nonton, yang masuk ke dalam cerita cinta bersegi. Jadi untuk yang cinta tidak bersegi-segi, bacaan ini bukan untuk kalian. Jangan terlalu sensitif, sikapi dengan bijak. Calvin ya. Ini bisa kalian, bisa kau, aku ya. Aku itu kalian.
aku, kau, dan si dia. Ini bisa energi kalian bertiga. Ini adalah seseorang yang sekarang ini lagi bangkit dari keterpurukan. Ya, pernah terpuruk dan sekarang mungkin sudah atau dalam proses untuk bangkit. Seperti itu. Lanjut ya. Oke. Ada pernikahan. Seperti yang saya bilang, ada pernikahan. Entah di kau, aku, dia. Ya. Ada yang bercerai atau dalam proses cerai. Ruang sidang atau pengadilan. Oke. Adalah orang-orang yang terkungkung, bisa terkungkung secara psikis, bisa terkungkung secara fisik, ya, terbatasi, telepon sulit, ya. Terkungkung oleh apa? Ini makanya terkungkung di victim, merasa jadi korban juga. Yang terkungkung juga merasa jadi korban. Ada juga yang menjadi korban dari orang yang terkungkung ini, nggak bisa bebas. Namanya juga ini, protection. Ada yang dilindungi, kehormatan, pasangan, perasaan orang lain. Oke, house. Ada yang sudah berumah tangga, ya. Dan saya lihat, ya, hubungan ini diawali dengan hubungan yang nyaman sebenarnya. Entah kalian masuk yang di mana posisinya, oke. Tuh kan? Kabar-kabaran susah. Message, ya. Ada orang kantoran masuk ke sini. Orang yang kerja lah seperti itu. Ada orang yang makmur, ya. Ini ada kalian yang energinya feminin. Dah, itu aja. Ini energi-energi yang ketarik yang masuk ke dalam bacaan ini. Ya, silakan kalian sesuaikan. Kemudian kita mau lihat ya teman-teman ya. Apa kita perlu indikator ya? Untuk melihat perasaan dia kepada kalian sama kepada pihak lain. Gak usah indikator ya, kita lihat. Yang kiri, energi perasaan dia kepada kalian. Yang kanan, energi perasaan dia kepada pihak lain. Kita mau lihat. Ya. Oke, kita lihat. Kita mulai dari yang kiri. Energi perasaan si dia kepada kalian. Energi perasaan ya, si dia. Tarot itu pasti ya Bunda ya? Belum tentu. Gak ada yang pasti. Yang pasti cuma Tuhan. Ya. Jadi jangan terlalu mempercayai kartu. Gak ada hukumnya. Apakah kartu itu musyrik atau syirik? Iya, tergantung sudut pandang. Kalau saya, kartu ini hanya media untuk mengajak kalian berpikiran waras. Membuka pemikiran-pemikiran yang positif. Ya, medianya kartu. Daripada saya ngoceh, saya bukan pendakwah, ya. Saya bukan ustazah, bukan, ya. Jadi ini media. Untuk kalian, kalau lihat kartu itu lebih fokus. Kayak kalian memfokuskan ke kartu ini, ya. Energi kalian ketarik, kebaca. Jadi sekalian dari sekian banyak permasalahan, sekian banyak yang kalian urusi, kalian terfokus dengan masalah yang terbaca di sini. Akhirnya kalian dalam permasalahan yang terbaca di sini, yang mungkin cocok dengan kalian bisa mengambil sikap yang baik, yang jadi salah satu bahan pertimbangan itu loh, bukan satu-satunya dasar pertimbangan, gitu loh. Itu gunanya tarot, Rek, ya, ojo salah-salah. Kita lihat perasaan dia kepadamu. Oke. Saya melihat ya, perasaan dia kepadamu itu apapun perasaannya, karena di sini tidak ada perasaan cinta atau enggak, ya, karena kartunya cuma begini. Saya nggak mau ngarang. Oh ya cinta sama kalian, sama yang satunya nggak cinta. Ya, saya nggak mau bohong seperti itu. Asal kalian suka. Di sini tidak muncul kartu perasaannya dia. Ya, yang terlihat adalah saya merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hubungan kalian dengan orang itu
itu terus-menerus terjadi. Contoh, sering konflik ya terus-menerus. Ini sesuatu yang berulang. Ya. Kalau memang bertengkar, sering bertengkar. Kalau memang bercumbu, sering bercumbu. Kalau memang sayang-sayangan, sayang-sayangan terus. Nah, itu sesuatu yang intensitasnya itu terus-menerus, persisten, repetitif. Bisa dipahami ya. Karena belum keluar perasaannya. Saya lihat perasaannya kepadamu. Perasaan apapun itu berulang-ulang, ya. Dan itu cukup merepotkan, ya. Cukup merepotkannya gimana, Bunda? Karena seperti yang saya bilang tadi, hubungan itu, aduh, jatuh, bentar, kartu saya jatuh semua. Terus biarin nanti aja. Jadi di sini itu berulang, bisa berulang itu timbul tenggelam juga bisa, tapi itu sering. Ya, ini kartu The Whip itu adalah sesuatu yang sering. Ya, oke. Dari sini ada Clock Tower. Ini adalah kartu-kartu bagaimana perasaannya. Perasaannya itu sering kesepian, teman-teman. Kesepian, ya. Sering kesepian. Apalagi kalau pada saat dia terpenjara seperti ini, sepi hatinya, ya. Apakah kepadaku terasa sepi? Gini, kalau saya merasakan ya, saat dia sepi selalu teringat kepada kalian, ya. Kok saya merasakan yang sebelah kiri itu tempat pelampiasan kesepian ya. Itu aja sih ya, saya merasakan sih, bisa benar bisa enggak. Kalian sesuaikan, lanjut ya. Kurang satu lagi untuk yang sebelah kiri. Saya ambil 3-3. Perasaan dia kepadamu. Kameranya goyang-goyang ya. Oke. Perasaan dia kepadamu ingin selalu bermanja, teman-teman. Jadi silakan kalian sesuaikan ya. Bisa juga terbalik ya kalian yang kanan. Walaupun seumpamanya ya pokoknya di sini tuh ada child ya. Bisa artinya ya, child ini bisa artinya dia ingin dimanja, ingin diperhatikan. Kalau bersama kalian itu ceria, ya. Kalau ceria, ya ceria, sering ceria, ya. Saat dia sepi, dia mencari kalian untuk menceriakan hari-harinya. Nah, itu ya. Juga di sini bisa diartikan dalam hubungan ini mungkin punya anak. Sebenarnya di hubungan ini sering sepi, tapi ingat anak. Mungkin di sini hubungan dengan pasangan sah. Bisa dipahami ya. Kalau di sini hubungan orang dengan orang ketiga, ya, dia ingin selalu bermanja. Saya melihatnya seperti itu. Tapi ingat anak, tetap ya. Oke, saya mau lihat yang sebelah kanan ya. Silakan kalian sesuaikan kalian yang di mana, wes, itu aja, ya. Dengan pihak lain. Justru mungkin kalian yang di sini, ya nggak apa-apa karena ini general teman-teman, nggak bisa pas plek gitu ya, nggak bisa. Energinya campur-campur. Perasaan dia kepada pihak lain, ya. Perasaan dia kepada pihak lain. Saya ada kehilangan satu yang sering komentar, ya. Kehilangan satu orang. Orang Malang juga. Rumahnya di Bandulan sana loh. Lama nggak saya dengar komentarnya. Saya tuh diam-diam tahu loh siapa yang komentar. Karena saya baca. Kadang saya baca, kadang enggak. Cuman hafal saya. Yang sering komentar positif, yang sering komentar negatif. Ya negatif nggak tak reken lah. Nggak saya gubris. Buat apa? Ya. Coba. Kita lihat. Oke. Mohon maaf teman-teman, perasaan dia kepada yang kanan ini. Kenapa kayak menderita ya? Cross itu salib, ya. Bisa juga di sini adalah derita, tapi saya merasakannya derita, nggak ada lain, atau kebingungan, ya. Yang di pihak kanan, kok menderita, Rek? Saya nggak ngarang loh. Kalian bisa cek arti cross apa. Pengorbanan, banyak berkorban yang di sebelah kanan.
gitu loh. Kanan dan kiri silakan kalian sesuaikan wes. Aku nggak mau bilang bahwa yang kiri siapa, yang kanan siapa, nanti malah keliru. Ya nggak juga sih, tapi ini denganmu dan ini dengan pihak lain. Bisa terbalik juga. Ini book ya. Yang kanan ini banyak yang dirahasiakan. Ya. Tidak terbuka sama pihak yang kanan ini. Ya, seperti itu. Perasaannya banyak ditutupi. Oke. Kalau saya lihatnya ya, yang kanan ini sering dicurangi ya. Sering dicurangi. Karena Fox itu kartu kecurangan. Mindi apa ngintip-ngintip. Karena rubah, ini rubah, Fox itu rubah ya. Kalau Trigala Wolf ya. Ya Fox itu rubah itu kan licik. Terus ngintip-ngintip kandang ayam, mau nyorong ayam ya. Ini energinya yang kanan seperti itu, kepada yang kanan. Itu ya teman-teman. Tapi di sini star. Ini apa? Tree. Ini perasaannya di sini tambah lama tambah tumbuh ya, tumbuh terus. Oke. Di sini jauh dekat. Di sini banyak hal yang disembunyikan dan dipendam. Dan di sini energinya ingin melindungi, tapi saya melihatnya di sini kok ada kecurangan. Gitu. Ya, silakan kalian sesuaikan. Saya cuma baca loh ya. Saya bukan peramal, pembaca kartu. Oke, lanjut ya. Kalau begitu sebenarnya mau dia dalam hubungan cinta bersegi ini apa maunya? Apakah ada yang dia pilih? Apakah ada yang dia berat? Apakah apapun ya, kita lihat maunya dia dalam hubungan ini apa? Ya, saya nggak mau bahas lama. Saya sering bahas cinta segitiga. Bukan bahas cinta segitiga. Sering semesta itu menunjukkan cerita ini ya, dan sudah sering saya baca. Kalian bisa cek ya di video-video saya yang cinta segitiga. Kalau memang kalian ini nggak cocok, kalian mungkin bisa lihat video saya yang lain ya. Kita lihat maunya dia dalam hubungan ini. Kalau dibilang cinta mana ya, kayaknya saya melihatnya cintanya cinta sini. Ya, cinta yang sebelah kiri. Ya. Apakah yang kanan tidak cinta? Lebih cinta sini. Ya, mohon maaf. Coba kita lihat ya. Maunya dia dalam hubungan cinta segitiga ini, apakah ada yang dia pilih, ada yang dia beratkan, atau ada langkah yang ingin dia ambil? Ingin ya, belum tentu terjadi. Yang terjadi itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, saya nggak ngeramal. Kalau memang apa yang saya bacakan itu terjadi di kedepannya ya, itu bukan kuasa saya, bukan karena saya sakti atau kartu saya betul. Karena memang ya itulah yang digariskan oleh Tuhan. Itu yang harus kalian tanamkan di dalam pikiran kalian. Oke, lanjut ya, kita lihat. Apa yang dia inginkan di dalam hubungan cinta bersegi ini? Cinta segitiga. Segitiga kalau yang salah satunya punya pasangan, kalau keduanya punya pasangan gimana ya? Anggap aja ya masuk ya. Cinta segi empat ya. Kita lihat. Apa maunya dalam hubungan ini? Mencolot. Let go of control issue. Dia itu orangnya yang nggak mau dikontrol-kontrol ya. Dia itu memang orang yang nggak bisa tertekan ya. Jadi kalau memang, mohon maaf, kalau di sini terlalu dikekang dia ke sini. Kalau di sini terlalu dikekang dia ke sini. Itu ya, dia cari kenyamanan. Lah kok saenake dhewe ya. Ya, orang punya sisi saenake dhewe masing-masing ya. Seenaknya sendiri. Apakah boleh? Ya nggak boleh ya. Tapi memang ada seperti itu. Dan kita nggak bisa memaksakan seseorang. Ya. Let your friends help you. Ya. Jadi di sini dia ini ask for and accept support from other. Jadi orang ini memang tidak bisa sendiri. Harus banyak support
ya. Kemaruk support. Jadi kalau dia itu yang di sini tidak didapat, dia ingin mendapatkan dari yang sini. Di sini tidak didapat. Jadi lengkap. Waduh, kok enak ya hidupnya ya. Kalau bisa 10, jadi lengkap ya. Semua yang diinginkan itu ada. Ini namanya orang kemaruk. Ya, kemaruk. Ya, tapi gimana? Apakah nggak boleh? Ya nggak boleh. Tapi ada. Contohnya orang ini. Terus kalau ada mau diapakan? Ya. Digebui dah, dipukuli kan enggak, ya. Kita yang harus mengambil sikap, ya. Jangan menuntut orang lain bersikap, walaupun itu kita berharapnya itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa melakukan hal yang buruk, ya? Gak bisa. Kita manusia itu berbeda-beda masing-masing. Tidak semua juga orang beragama itu beriman. Nah, contohnya seperti itu. Kayak dalam instansi apapun ada oknum. Nah itu, ya. Kalau nilai ideal ya memang ada. Kayak in judgment. Orang ini, ya, dalam hubungan cinta segitiga ini, pinginnya apa? Pengennya ke jenjang yang lebih serius. Ya mohon maaf. Mungkin lebih serius dalam perselingkuhan bisa, atau ke dalam pernikahannya. Asal itu tadi, dia tidak dikontrol, ya. Dan apa yang dia butuhkan itu bisa didapatkan, ya. Selama dia masih, kalau seumpamanya ya di sini lebih nyaman, dia akan adjustment atau mungkin lebih intens atau lebih berat sama yang ini, ya. Asas manfaat dong. Iya, manusia itu memang punya sisi-sisi seperti itu, ya. Di mana yang nyaman menurut dia akan loyal, dia akan stay di situ. Walaupun kadang salah, hubungan yang salah. Jadi tergantung. Kalau kalian masuk ke dalam cinta seperti ini, cinta bersegi kisah seperti ini, satu pegangannya, jangan jauh-jauh sama aturan-aturan yang berlaku. Kalau memang sudah jauh dari situ, ya, kalau mau nyaman, ya nggak bisa. Ya. Kalau mau selamat, ya nggak bisa. Ya. Selamat sementara, biasanya seperti itu. Jadi tetaplah berpegang dalam aturan. Karena hanya itu yang menyelamatkan manusia. Dan kalau nggak mau karma ya harus ikut aturan itu. Kalau mau karma ya monggo. Karma baik atau karma buruk tergantung kita. Itu aja sih, ya. Itu dari saya, tapi coba kita lihat, ya. Pesan semestanya, saya harus ngapain dalam menghadapi ini, ya. Kalau saya yaitu pokoknya kita punya prinsip, punya pegangan, aturan-aturan kita pegang, bisa aturan hukum, aturan norma keluarga, lingkungan, adat, agama. Yang paling ideal ya agama, ya. Kalau sudah jauh dari itu, ya kacau. Kalau mau selamat, ya jangan jauh-jauh dari situ. Ya kalian sendiri. Kalau dia mau jauh dari agama, mau jauh dari aturan, mau petakilan, pencilaan atau apapun, ya searep, terserah. Yang penting kalian selamat. Iya enggak? Itu. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Jadi dari diri sendiri, bukan tergantung orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Kita lihat pesan semestanya. Jadi intinya adalah kalau kalian masuk dalam cinta yang bersegi seperti ini ya, jaga kewarasan berpikir ya. Intinya seperti itu. Yang waras itu bukan saya bilang gila ya. Yang waras itu yang seperti apa? Ya yang tadi itu. Look inside yourself, examine what is causing you to feel this way ya. Jadi lihatlah ke dalam diri kalian seperti yang barusan saya bilang. Ya. Jangan tergantung orang lain dalam memutuskan, dalam berpikir ya. Jangan orang lain membuat kalian tidak bahagia. Jangan membuat orang lain membiarkan orang lain kalian hidupnya nggak tenang. Atau jangan, kalian yang punya pagar, punya batasan, punya prinsip ya. Dan jangan buta sama perasaan ya. Kadang-kadang itu mengelabui. Examine what is causing you to feel this way. Kalian harus lihat
Kenapa kalian merasakan ini? Kenapa kalian masuk ke dalam cinta seperti ini? Ya, bisa jadi ini ujian, takdir atau apapun, tapi yaitu tadi kembalinya sama Tuhan, bukan kembali ke kartu, bukan kembali ke akal pikiran, kemampuan berpikir manusia saja, ya. Karena itu terbatas. Yang tidak terbatas itu Tuhan. Maka serahkan kepada Tuhan, mohon petunjuk kepada Tuhan. Dan jangan jauh-jauh sama aturannya Tuhan, minta petunjuk Tuhan tapi ngelakuin dosa, ya. Tapi tetap berbuat dosa, ya sama juga bohong, ya. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities, and a new path is now available to you. Follow it with faith. Jadi gini, ada di sini itu soal masa lalu, ya. Mungkin tentang kesalahan seseorang terhadap kalian, atau kesalahan-kesalahan apapun di masa lalu, atau peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan di masa lalu. Jangan digenggam erat, jangan diungkit-ungkit, jangan dikulik-kulik. Yang sudah jadi masa lalu ya wis sudah, ya. Itu kadang-kadang menjadi beban, ya, yang sebenarnya nggak perlu, ya. Dan itu tugas siapa? Untuk bisa menghilangkan kalian sendiri, bukan tarot. Bukan temannya, bukan si dia sekalipun, tapi kalian sendiri. A new path is now available to you. Sebenarnya babak baru, kehidupan yang lebih baik, ya, itu menanti kalian. Tapi kalian kalau selama masih menggenggam yang dulu-dulu yang sudah nggak layak, kayak orang bawa sampah dibawa aja kemana-mana. Lah buat apa? Bikin berat aja, bikin kotor aja. Buang, sudah nggak, ganti yang baru, ya. Dan ikuti, maksudnya dengan keyakinan. Follow it with faith. Kalau kalian tidak yakin, ragu-ragu terus, ini gimana ya? Saya tinggal atau enggak ya? Saya harus gimana? Bingung. Padahal sebenarnya sudah jelas. Hubungan yang salah ditinggalkan, ya. Jangan jauh-jauh sama aturan agama supaya hatinya tenang, supaya damai, supaya selamat. Tapi kadang-kadang manusia mengikuti hatinya, mengikuti egonya, hasratnya, yang kadang-kadang terkelabui oleh hal-hal yang sebenarnya nggak layak, ya. Jadi bikin gak waras. Artinya gak waras itu tidak berpikiran jernih, ya. Berpikiran salah kaprah. Kalau kalian yakin yang dipegang prinsipnya benar, ya, jalan aja. Yang lain gak benar biarin. Yang penting kalian benar dan selamat dulu. Karena dengan begitu kalian bisa merengkuh hal yang lebih baik. Though we may be physically apart, spiritually. Nah, di sini ya. For love transcends space and time, nothing is missing, ya. Dalam hubungan cinta segitiga, cinta bersegi-segi ini, kalau dari kartu ini, my beloved. Jadi sebenarnya siapa yang lebih dicintai? Sebenarnya semuanya berat di sini. Walaupun mungkin sikap berat ke salah satu, tampak berat ke salah satu, tapi secara hati atau mungkin jiwanya terkoneksi, ya, satu sama lain, orang tiga ini, ya. Jadi memang berat. Jadi kalau nggak diputuskan, salah satu tidak mau memutuskan ya sulit, ya. Kalau yang satu yang lainnya nggak mau memutuskan, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman usahanya lebih keras. Wait, don't rush into it. Allow nature to take its course, ya. Jadi gini, jangan terlalu panik sama hubungan ini. Dengan yang terjadi pada kalian, termasuk hati kalian, peristiwa-peristiwa yang kalian, jangan terlalu panik, ya. Kalau memang sudah terjadi ya mau diapain? Diatasi kalau itu menjadikan masalah, ya. Kalau memang itu bisa menjadikan masalah, jauhi. Sesimpel sebenarnya. Tapi kadang-kadang manusia itu banyak alibi dengan pikirannya yang terbatas itu, sepintar apapun. Karena apa? Dipengaruhi ego, hasrat, keinginan, ekspektasi. Terhadap apa? Bukan terhadap Tuhan sebenarnya. Terhadap sesama manusia. Terhadap kepuasan. Oke. Dan sebenarnya di sini jangan terlalu panik atau don't rush itu jangan, katanya orang Madura geridu, ya, geridu. Jadi heboh. Jadi ikuti saja yang allow nature, ya, secara alami aja ikuti saja dan mengambil pelajarannya. Karena sebenarnya takdir yang saya bilang tadi, nanti mau ini
Seperti yang di awal saya bilang, kadang-kadang dimasukkan ke dalam cerita seperti ini supaya mengambil pelajaran. Mungkin juga semesta ngetes sejauh mana keimananmu, ketuhananmu, ya, prinsip hidupmu. Bagaimana kamu berjuang untuk menyelamatkan hidupmu sendiri, jiwamu, menghargai hatimu, pikiranmu itu. Sekaligus untuk bisa menguatkan kalian sendiri. Maka diberikan hal yang seperti ini. Itu loh teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi saya kira itu saja. Dan untuk personal reading saya mau tegaskan di sini. Chat Kak Flori lewat WA, ketiknya cuman daftar tarot saja. Jangan, hai, wes gak usah, malah gak kebaca. Karena yang diprioritaskan Kak Flori dalam hal tarot, itu ya yang ketik daftar tarot aja. Terlepas kalian daftar atau enggak, nantinya. Urusan tarot, ketik daftar tarot. Oke? Caranya pembacaan dengan video call, bukan chatting ya. Bukan surat-suratan, bukan. Kayak gini, kalian boleh matikan kameranya. Harus video call ta, ya. Iya, karena supaya energinya nyambung. Paham ya? Idealnya harus ketemu sebenarnya. Tapi sekarang ada media, ada fasilitas ya bisa seperti ini enggak pada zaman Romawi ya. Bukan zamannya Visoti Forza ya. Yang ngarang ini kartu tarot, bukan zaman Romawi, zaman Mesir. Zaman Kaisar itu apa kok Kaisar? Raja Charles IV. Zaman itu kartu ini ada gitu. Ya, bukan zaman itu, sekarang ada HP, bisa video call. Jadi lewat video call. Waktunya nanti pokoknya kalian atur sama Kak Flori ada di sana nanti ya. Berbayar ya. Sekali lagi kalau kalian yang ingin contohnya ya, kalian biasa dengan hal mistis, supranatural, magic ya. Bisa nggak dia datang? Kapan dia datang? Kok ya percaya? Kalau terus kok ya percaya kalau terus tarot readernya bilang, oh 3 hari lagi. Kalau 3 hari lagi nggak datang, kalian baca lagi atau mungkin protes komplain. Saya nggak baca yang akan terjadi, segera terjadi, apakah dia datang atau nggak tahu. Ya. Jangan tanyakan yang seperti itu. Atau jodoh saya siapa? Apakah saya masih berjodoh sama dia? Nggak tahu. Ya. Bukan kapasitas manusia dan manusia saya yakin nggak tahu. Kalau yang tahu berarti sok tahu. Iya ini. Kalau memang benar, bukan karena dia tahu. Bisa kebetulan kalau yang paling tepat adalah memang waktunya. Jodoh mau rezeki. Apalagi rezeki. Kapan saya dapat rezeki? Setiap hari ada, Rek. Bisa nafas ya, bisa makan. Enggak sakit itu rezeki. Jangan rezeki itu uang. Tok, bukan. Ngono. Oke? Terima kasih banyak ya. Sampai sini, kalau kalian suka, subscribe. Kalau kalian nggak suka, jangan subscribe, jangan komentar jelek. Enggak, maksudnya ngerepotin sama orang yang pingin baik, yang energinya positif, ya, yang pengen pemikirannya maju, yang pemikirannya itu educated, ngerusak. Ya, kasihan yang lain. Kalau saya nggak ngaruh. Kasihan yang lainnya, yang pingin baik. Itu aja. Kalau kalian mau buruk, mau negatif dewe ya, pek-peken dewe untuk kalian aja ya. Jangan disebar-sebar, bikin malu ya. Itu. Kemudian supaya kalian itu nggak buang-buang kuota. Ini itu kalian jadikan masukan positif ya. Wacana-wacana positif. Tapi ya memang tidak semua orang itu bisa berpikiran positif. Cara pandang yang berbeda juga bisa membuat bacaan saya walaupun saya berniat baik bisa menjadi tidak baik. Tapi bebas ya. Kalau nonton YouTube itu kan bebas ya, mau nonton apa aja boleh ya. Kalau nonton tarot harapan saya ya bisa ngambil manfaat positifnya, bukan yang penting kalian suka dengan isi bacaannya. Karena kadang-kadang memang semesta menunjukkan hal-hal yang mungkin tidak kalian harapkan. Tapi tetap saya sampaikan. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak ya. Semoga yang nonton saya ya, semakin sering nonton saya semakin terbuka pikirannya ya. Sehingga seperti yang saya bilang semakin mantap dalam berprinsip yang benar.
menjaga kewarasan, menjaga hati, pikiran, supaya bisa membahagiakan diri. Tidak tergantung tarot, tidak tergantung apapun ya. Itu. Terima kasih ya. Jangan lupa di-subscribe. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Semoga manfaat.